Sebetulnya Gua Gudang itu terletak di Desa Argapura, Kampung Cipining, Desa Argapura, Kecamatan Cigudeg. Gua Gudang ini terbentuk pada tahun berapa, Kang? Awal pengelolaan Gua Gudang dari awal 90, tahun 90. Kalau terbentuk sejarah sebelum sampai sekarang belum ada yang tahu pasti, cuma dari mulut ke mulut aja. Yang sudah dikelola ada 3 ini, yang 3 gua. Salah satunya si Menteng, si Masigit, si Pahang ya salah satu. Asal nama Gudawang yang pertama-tama menurut orang-orang tua Gudawang tuh katanya gudang uang katanya, gudang uang. Itu entah nama bercandaan gitu. Ya mungkin masuk akal ya, sekarang kan apa sih nggak jadi duit di sekitar sini? Kayak batu-batunya, terus banyak dikunjungi orang kan itu kan. Yang jelas bisa menghasilkan duit semua gitu. Ada juga versi gudang tuh yang satu versi itu gua lawang katanya. Dari gua si Menteng memiliki kepanjangan kurang lebih 150 sampai 200 meter. Untuk gua si Pahang panjangnya 600 hingga sampai 750 meteran. Gua si Masigit itu gua di antara yang 3 itu gua yang paling pendek sekitar 30 meteran. Selain menjadi tempat wisata dan sejarah, mungkin tempat ini sekarang menjadi tempat mistis dan banyak kejadian-kejadian, Kang. Bisa diceritakan, Kang, mulai dari Gua Simenteng mungkin ada kejadian apa? Di Gua si Menteng kan salah satunya kan ada sumur gitu. Sumur itu kan sumur alam itu. Bahkan ada pendapat kalau sumur itu emang asli dari zaman Prabu Siliwangi itu sumur asli. Bukan buatan sekarang. Terus bahkan ke sini juga bahkan ada yang pernah semedi sampai 40 hari 40 malam nggak keluar ada. Tapi pesmedi itu membenarkan gitu, Kang. Membenarkan. Kalau itu tempat patilasan Eyang Prabu. Iya, membenarkan. Kalau dari Gua Si Masigit sendiri, Kang, ada kejadian nggak selama Akang ngelola ini? Kalau selama saya mengelola ini belum pernah ada kejadian. Ada. Nah, Si belum Masigit. ada. Mungkin yang orang yang kemasukan atau apa, Kang? Ya kadang ada juga yang kemasukan. Mungkin penyebabnya apa itu, Kang? Tapi ada sih pernah ada yang menceritakan kalau Gua si Masigit itu kan orang yang terakhir di sini yang punya patilasan ini siapa? Sultan Hasanuddin terakhir di sini kan. Terakhir tahun berapa gitu. Jadi Sultan Hasanuddin itu sebelum ke Banten itu ternyata di sini dulu. Pertama tuh di Gunung Mundara terus di sini. Tak beberapa hari gitu. Lalu ke Banten gitu. Berarti kejadian-kejadian di Gua Si Masigit hanya untuk mungkin orang yang kemasukan ya, Kang ya. Kalau untuk kejadian di Gua Si Pahang, saya pernah dengar tuh, Kang. Bisa diceritakan nggak, Kang? Di Gua Sipang itu tahun 2004 tuh ada yang meninggal. Salah satunya ya teman saya gitu, orang Tangerang itu. Mungkin penyebabnya apa itu, Kang? Bisa Penyebabnya ya itu yang jelas alam air gitu. Kebetulan waktu itu tahun 2004 tuh mereka datang kurang lebih sekitar jam 2-an sore. Terus mereka masuk. Enggak, emang waktu itu cerita ngomongnya saya mau survei gitu. Katanya nggak masuk katanya gitu. Pas nggak taunya mereka tuh mungkin masuk karena dari sini. Terus kok mereka nggak ada keluar gitu kan. Terus selang 1 jam mereka masuk hujan, tiba-tiba hujannya super bergede waktu itu hujannya. Sampai tangga tuh cuma sisa 3 tangga sampai penuh ke atas. Di sekitaran mulut Sipang, Gua Sipang itu. tapi korban ditemukan Ditemukan. setelah pencarian berapa hari gitu, Kang? Enggak, malam itu juga ditemukan langsung. Enggak jauh kok dari mulut gua tuh sekitar yang satu kurang lebih 50 meter, yang satu 70 meter. Kayak mereka terpisah gitu ditemukannya. Dengan kondisi yang mungkin udah ini, Kang ya. Ya udah meninggal. Cuma sekedar saya tahu ya. Alangkah baiknya kalau kita emang mau masuk gua setiap gua ya. Kalau emang kita muslim, alangkah baiknya kita ucapin assalamualaikum lah gitu. Kebetulan ya emang di sini juga maunya seperti itu. Kecuali ya kan kita kan tergantung kalau kita bukan muslim, ya kita gimana kek? Kan permisi kecukupan gitu kan. Mereka kan lebih tahu lagi beliau kan. Kalau kitanya Sopan mereka lebih tahu. Kalau tujuannya kita baik, mereka lebih tahu kan. Tujuannya apa coba ini? Ini sebenarnya norak banget ini. Kenapa mereka harus di videoin gitu, foto cukup kan? Coba sayang banget ini apa dipat-pat kayak gini. Si menteng itu ya dulunya ada sempat ada pohon menteng dulunya sebenarnya. Namanya pohon menteng. Terus itu tuh sempat sini ada yang sempat semedi terakhir ada yang 40 hari 40 malam di gua sini. Yang orang itu yang membenarkan kalau itu sumur jelas peninggalan ini dari zaman Prabu Siliwangi asli dengan sumber ini. Ini bukan buatan sekarang ini. Ini namanya sumur apa? Ada namanya nih. sumur. Namanya sumur Keramat Cipanis namanya ini.
kurang lebih sumbernya 3 meteran. Jadi beliau yang bersemedi itu pas pulang membenarkan bahwa itu asli peninggalan Prabu Siliwangi ini sumber ini. Bekas ada orang mandi mungkin orang mandi. Ada orang mandi. Jadi kebetulan kata orang itu emang di situ termasuk salah satunya Gua Simenteng ini tempat menimba ilmu atau bersemedi pendekar-pendekar Pasundan di sini dulu sekitar gua. Air alam asli ini udah ada akar-akaran ini. Dari gunung juga ya. Bukan, dari apa tumbuh-tumbuhan aja. Tumbuhan aja ya. Gua Sipang ini panjang dulu pernah ada kejadian tahun 2004 di sini, ada yang meninggal. Yang salah satu teman saya itu. Mereka meninggal tuh karena kejebak air, karena waktu itu air tuh sampai nyampe sini air tuh dulu. Waktu ada yang meninggal air nyampe sini. Jadi hujannya gede, super gede gitu. Ya, sebelum ada kayak apa sih? Kayak cerah gitu ya, Kang. Apanya? Hawanya tuh kayak nggak kelihatan kayak mau hujan. Enggak, emang waktu itu cuacanya bercerah, emang musim kemarau, boleh katakan kemarau waktu itu. Emang faktor alam aja kan. Faktor alam aja itu, nggak ada faktor-faktor yang lain, nggak ada, emang jelas alam. Terus kebetulan juga guanya di bawah kan. Di bawah emang. Terus kayaknya kalau dilihat dari keadaan, mereka tuh emang yang jelas maksa nerobos keluar. Sebenarnya nggak mungkin sebuah itu penuh, mungkin ada satu ruangan yang kenapa kita berani mengatakan kalau mereka nerobos, karena mereka tuh sini emang ada sempat kantong kresek, dua-duanya diikat kresek gitu. Berarti kan mereka tuh mencoba bertahan nembus gitu buat udara mungkin. Nama Sipang sendiri sebenarnya diambil dari keadaannya. Sipang itu artinya kan bau pang. Biasanya pas kita masuk ini jadi apa? Bau aroma kelalawarnya itu ternyata udah kecium banget biasanya di sini. Cuma bentuk Gua Sipang ini enggak lurus gede, enggak. Bentuk guanya itu yang bisa bikin air penuh tuh kan ini gede lurus, ada yang kecil, ada yang rangkak gitu. Iya, jadi bisa kalau hujannya gede bisa penuh. Ini kan gede nih, ada yang kecil, ada yang jongkok. Gitu. Jadi sini ada yang harus jongkok, merunduk gitu ada. Jangan berjongkok sini. Bahkan ada yang lebih rendah lagi, ada yang kita sampai tiarap ke tentara gitu di dalamnya. Kan saya sempat marah-marah gitu. Jadi mereka tuh kadang sok tahu gitu. Padahal kan yang lebih tahu situasinya orang setempat. Kalau hujan tuh kayak gimana kan. Kadang berengayal mereka ada. Kita tahu udah biasa aja kan. Padahal yang nama alam susah kan udah ini. Nggak bisa diajak kompromi kan alam. Ya sebetulnya kalau kita perhatikan, mungkin dari yang ngambil nama itu biasanya itu nggak kayak kubah masjid banget tuh batuan itu. Itu kayak kubah masjid itu. Yang gedenya, yang kecilnya itu ada kayak kubah masjid itu. Ini kan mirip kayak kubah masjid ini. Kayak kubah masjid mungkin ngambil orang dari nama ini mungkin bisa. Masjid. Musola kan ini kan kayak kubah masjid banget ini.
Ini walaupun pendek kan jadi lumayan bagus nih. Ornamennya banyak apa? Stalaktit-stalagitnya banyak. Gede-gede banget lebih depan. Ada juga sih orang ke sini ada yang cuma isyarat ngucapin salam terus saya zikir ada di sini ada. Berarti juga kayak apa? Ya tempat belikan tempat kayak tempat semacam ritual juga mungkin ya apa? Iya. Ya harapan jelas pasti ada harapan. Harapan saya untuk pengelola yang kedepannya untuk biar mengembangkan ini tuh biar berlebih fokus gitu ya, lebih berperhatian gitu. Kalau bisa kayak bisa ngadain kayak kolam renang gitu kan, kayak seperti kayak apa flying fox, rumah-rumah pohon bila perlu kan. Yang jelas salah satunya mungkin ya kalau bisa kan karena jalan di dalam gua tuh udah banyak coretan-coretannya. Karena sayang kan sayang sekali kan malam itu kan budaya orang Indonesia seperti itu kan. Nah, maksudnya apa gitu kan, kayak bikin coretan kalau bisa sekarang mau misalkan bila perlu dipasang CCTV sekalian dalam gua biar kalau yang ngerusak gua tuh biar ketahuan gitu kan. Kalau untuk sampahnya sendiri Kang, Kalau untuk sampahnya saya yang harapkan sih mungkin ya kalau bisa nanti untuk pengelola yang baru mungkin untuk apa ya orang-orang kebersihan itu ditambah lagi kalau bisa gitu ditambah. Ini kan selama cuma satu orang gitu, kebersihannya, yang lain cuma bantu-bantu. Harapan saya tuh kesini kan kebetulan sampai detik itu kan ini objek tuh jalan tuh masih numpang ke tanah orang, tanah perusahaan. Jadi emang kemarin udah ada rencana tahun ini tuh mau ngebebasin tanah buat jalan gitu. Tapi kebetulan pihak-pihak dinas pariwisata kemarin masih nolak. Entah pertimbangannya apa gitu, mungkin belum ada masukan atau gimana gitu. Terus untuk akses juga mungkin dari harapan banyak kan dari dulu kan jelas jalan tuh kan sering rusak ya karena emang jalur truk, jalur galiansa gitu. Jadi jalan tuh nggak bertahan lama, yang berisik panjang. Ya, mungkin dari pemerintah mungkin untuk kedepannya mungkin ada solusi ya. Mungkin terutama kajian truk mungkin harus dipisah khusus mungkin bisa mungkin. Mungkin pemerintah bisa mungkin.